Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Pramono dengan NIM P171-2019-3025. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang elektrografimetri. Yang pertama, pengertian. Elektrografimetri adalah suatu metode analisa kimia fisika di mana prinsip dari analisa elektrografimetri sendiri sama dengan analisa secara grafimetri, yaitu dengan mengendapkan zat yang akan ditentukan. Hanya saja pada elektrografimetri, zat yang akan ditentukan akan menempel atau mengendap pada elektroda selama proses elektrolisis. Logam yang akan ditentukan di dalam larutan harus berbentuk kation, di mana kation ini akan berpindah ke dalam katoda selama elektrolisa berlangsung, dan menempel sebagai logam bebas. Ada juga beberapa logam yang mengendap di anoda selama proses elektrolisa berlangsung. Selanjutnya adalah prinsip dasar. Pada dasarnya, elektrografimetri sendiri didasarkan pada prinsip sel elektrolisis, di mana penentuan jumlah listrik dan variabel waktu menjadi sangatlah penting. Pada umumnya, terdapat 3 macam kondisi yang dapat diterapkan pada suatu sel elektrolisis, yaitu yang pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial luar yang digunakan pada harga yang tetap. Yang kedua, elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. Dan yang ketiga, elektrolisis dilakukan dengan mempertahankan potensial salah satu elektrodanya pada suatu harga tetap. Secara kinetik, arus listrik menyatakan laju mengalirnya muatan listrik setiap saat. Apabila arus listrik mengalir ke dalam suatu sel elektrokimia, keseluruhan potensialnya dapat dipengaruhi oleh 3 fenomena lain yang timbul, yaitu yang pertama dengan adanya potensial ohmik. Potensial ohmik ini disebut juga sebagai potensial jatuh, di mana harga dari potensial ohmik ini sebesar IR. Pengaruh dari potensial ohmik ini adalah dapat membesar potensial yang diperlukan untuk menggerakkan suatu sel elektrolisis, dan sebaliknya dapat memperkecil potensial yang terukur pada suatu sel galvanik. Yang kedua adalah adanya polarisasi konsentrasi yang timbul karena gaya difusi tidak cukup untuk mengangkut reaktan dari atau menuju ke elektroda pada suatu laju yang diperlukan oleh arus secara teoritis. Polarisasi ini dapat menyebabkan potensial dari suatu sel galvanik menjadi lebih rendah dari harga potensial teoritisnya, dan adanya penurunan daya sebesar IR, dan sebaliknya, polarisasi konsentrasi pada sel elektrolisis akan meningkatkan potensial terpasangnya. Yang ketiga adalah polarisasi kinetik. Polarisasi kinetik sendiri dapat disebabkan apabila laju reaksi elektrokimia pada salah satu atau kedua elektroda berlangsung secara lambat, sehingga diperlukan tambahan potensial atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi setengah selnya. Pada polarisasi kinetik ini, arus lebih banyak diatur oleh laju proses pemindahan elektron daripada laju pemindahan massa. Kemudian adalah hukum Faraday, di mana hukum Faraday ini adalah salah satu dari beberapa hukum yang mendasari analisis secara elektrografimetri. Hukum Faraday sendiri menyatakan bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Dapat dirumuskan dengan W sama dengan E dikali I dikali T per F, atau W sama dengan AR per N dikali I kali T per F, di mana W adalah massa zat yang diendapkan dalam satuan gram, kemudian E adalah massa ekivalen, I adalah arus atau ampere, kemudian T adalah waktu dalam satuan detik, kemudian F adalah tetapan Faraday yang bernilai 96.500 dalam satuan kolom. Selanjutnya adalah hukum Ohm,
di mana hukum Ohm sendiri adalah salah satu dari beberapa hukum yang mendasari analisis secara elektrografimetri selain hukum Faraday, yang menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Dirumuskan dengan I sama dengan E per R, di mana I adalah arus dalam satuan ampere, E adalah tegangan dalam satuan volt, dan R adalah tahanan dalam satuan ohm. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi dari analisis secara elektrografimetri. Yang pertama adalah elektrolisis Cu. Material yang mengandung Cu harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk garamnya, kemudian dilarutkan dengan asam sulfat atau asam nitrat. Asam nitrat yang digunakan harus bebas dari nitrit, karena dengan adanya nitrit dapat menyulitkan melekatnya endapan pada katoda. Untuk menghilangkan nitrit ke dalam larutan ditambahkan ureum atau asam sulfamat. Kemudian pada elektrolisis ini kadar asam tidak boleh terlalu tinggi karena dapat menyebabkan endapan yang terjadi sukar melekat. Agar endapan mengkilat, kadang-kadang ditetesi dengan HCl. Arus yang terlalu besar dapat menyebabkan endapan berubah menjadi kasar. Kotoran yang melekat pada elektroda harus dibersihkan karena dapat menyebabkan endapan menjadi berwarna kusam. Untuk melakukan analisis Cu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama adalah cara lambat, tanpa pengadukan. Elektrolisis Cu dengan cara lambat ini dilakukan pada potensial 2,0 hingga 2,5 volt. Dengan arus 0,3 ampere. Elektrolisis ini dilakukan selama 1 malam untuk pemisahan Cu sebesar 0,2 hingga 0,5 gram. Untuk mengontrol adanya Cu digunakan larutan keempat FeCN6. Jika masih berwarna coklat, elektrolisis dilanjutkan hingga terbentuk endapan yang diinginkan. Cara yang kedua adalah cara cepat dengan pengadukan. Pada cara cepat ini, elektrolisis dilakukan dengan potensial 3 hingga 4 volt dengan arus sebesar 0,4 hingga 2,0 ampere dan dilakukan elektrolisis selama 15 hingga 20 menit. Berikut adalah contoh lain dari pengaplikasian analisa secara elektrografimetri, yaitu adalah pemisahan logam-logam secara elektrolisis. Pemisahan dua logam secara elektrolisis dapat dilakukan apabila keduanya mempunyai perbedaan potensial pengendapan 0,25 volt. Jika harga potensial standarnya hanya berbeda sedikit saja, maka akan sukar untuk dipisahkan. Jika logam berada pada senyawa kompleks, maka potensial peruraiannya akan naik. Demikian juga potensial kelebihannya atau over voltage. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.